Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Pada video ini saya akan membahas kisi-kisi soal-soal SKB kesehatan tentang SDGs dan promosi kesehatan. Dapat dipelajari bagi teman-teman yang ambil promosi kesehatan, terutama bagi penyuluh kesehatan terkait soal-soal tentang promosi kesehatan. Jadi teman-teman, pada video ini setelah saya bacakan soal, akan saya bahas terlebih dahulu. Jadi saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa oret-oret terlebih dahulu, memilih jawaban menurut teman-teman. Nah, setelah itu baru akan saya berikan jawaban yang benar. Oke, selamat belajar. Kita masuk soal yang pertama. Perbedaan antara promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan terletak dalam hal A. Peningkatan pengetahuan, B. Peningkatan sikap, C. Peningkatan tindakan keluarga, D. Pembinaan lingkungan yang kondusif, E. Ilmu perilaku. Kita bahas sedikit ya teman-teman. Jadi promosi kesehatan ini adalah suatu proses memberdayakan atau memandirikan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan serta pengembangan lingkungan sehat. Strategi promosi kesehatan ini mencakup ada advokat, kemudian dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu teori yang mendasari promosi ini kesehatan adalah teori komunikasi. Nah, bisa kita lihat dari sini, jadi poin yang berdasar tentang promosi kesehatan itu berkaitan dengan pembinaan lingkungan yang kondusif. Soal selanjutnya, terkait dengan tujuan SDGs nomor 3, penyediaan air bersih dan sanitasi sangat penting untuk mengurangi angka kematian ibu, anak, dan bayi. Pemerintah daerah dapat menangani permasalahan ini melalui A. Memelihara gaya hidup sehat, B. Mencegah kematian akibat kecelakaan lalu lintas, C. Menyediakan pendidikan, informasi, dan layanan untuk mencegah HIV/AIDS, D. Meningkatkan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin perkotaan, E. Perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Sebelum saya jawab, kita bahas sedikit ya teman-teman. Jadi tujuan SDGs nomor 3 teman-teman harus tahu ya, yaitu menjamin kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua di segala usia. Terkait dengan soal penyediaan air bersih ini dan sanitasi sangat penting untuk mengurangi angka kematian ibu, anak, dan bayi. Dan pemerintahan daerah di kawasan perkotaan khususnya harus waspada terhadap tingkat kematian anak yang tidak kian menurun ini. Maka pemerintah daerah dapat menangani permasalahan ini salah satunya melalui program perbaikan pemukiman kumuh dan dengan meningkatkan akses masyarakat miskin perkotaan terhadap pelayanan dasar. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Meningkatkan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin perkotaan. Soal selanjutnya, sasaran dalam promosi kesehatan adalah para pengambil keputusan, penyandang dana, atau pembuat kebijakan yang terkait sasaran primer. Disebut sasaran A. Sasaran Kita bahas primer, sedikit ya teman-teman. B. Sasaran utama, Jadi di dalam C. promosi Sasaran kesehatan sekunder, itu D. terdapat Sasaran tiga tersier, Yang E. pertama Sasaran adalah pendukung. sasaran primer, sasaran sekunder, dan sasaran tersier. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, sasaran primer adalah individu atau kelompok yang diharapkan mengubah perilakunya. Yang kedua, sasaran sekunder adalah individu atau kelompok yang berpengaruh terhadap sasaran primer. 3. Sasaran tersier adalah para pengambil keputusan, penyandang dana, atau pembuat kebijakan yang terkait sasaran primer. Kita kembali lagi ke soal. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Sasaran tersier. Kita lanjut soal berikutnya. Penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta menyebabkan dampak malapetaka di masyarakat yang saat ini menjadi isu dunia adalah A. COVID-19, B. Kolera, C. Pes, D. Malaria, E. DBD. Jawabannya adalah, teman-teman pasti tahu ya jawabannya A. COVID-19. FYI ya teman-teman, jadi kita tidak tahu soal-soal apa yang akan keluar. So, isu-isu yang lagi hangat saat ini bisa dijadikan soal, baik itu kesehatan secara umum maupun sesuai dengan tupoksi dari formasi yang teman-teman pilih.
seperti halnya tentang isu virus COVID-19 saat ini ya. Jadi tidak ada salahnya teman-teman mempelajari isu-isu hangat sesuai dengan formasi yang teman-teman pilih. Soal berikutnya, capaian indikator angka kematian ibu dan angka kematian bayi belum mencapai MDGs, sehingga JKN ini merupakan momentum untuk meningkatkan status KIBBLA agar Indonesia dapat mengejar ketinggalannya dalam pencapaian SDGs. Nah, hal ini berkaitan dengan tujuan SDGs yaitu A. Tujuan 10, mengurangi ketimpangan, B. Tujuan ketiga, kesehatan dan kesejahteraan, C. Tujuan 2, mengakhiri kelaparan, D. Tujuan 5, kesetaraan gender, E. Tujuan 16, perdamaian dan keadilan. Kita bahas sedikit ya teman-teman. Sebelum saya jawab, KIBBLA ini adalah kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak. Jadi kenapa JKN ini merupakan momentum untuk meningkatkan status KIBBLA? Karena JKN ini menjamin layanan antenatal atau kehamilan, kemudian persalinan, nifas, keluarga berencana atau KB, nutrisi, dan imunisasi dasar. Jadi ini kaitannya dengan tujuan SDGs yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan. Soal selanjutnya, dalam mewujudkan SDGs dalam bidang kesehatan, salah satu program yang diusung pemerintah adalah A. Program Indonesia Pintar, B. Program Indonesia Sehat, C. Indonesia Bersih, D. Program Indonesia Cerdas, E. Perumahan Angsuran Rendah. Terkait dengan SDGs yang ketiga yang berhubungan dengan kesehatan, terdapat juga pada Nawacita nomor 5 yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Itu kaitannya di pemerintah Indonesia, maka mengusung program Indonesia Sehat dengan 3 indikatornya, yaitu yang pertama paradigma sehat, penguatan Yankes, dan jaminan kesehatan nasional. Kembali lagi ke soal, jadi jawaban yang tepat adalah B. Program Indonesia Sehat. Soal selanjutnya, berikut merupakan kegunaan alat bantu atau peraga dalam promosi kesehatan kecuali A. Memudahkan untuk dilihat, B. Memudahkan untuk didengar, C. Menurunkan biaya promosi, D. Memudahkan penyampaian pesan, E. Membantu mengatasi hambatan bahasa. Jadi teman-teman kita bahas dulu ya, manfaat atau kegunaan alat peraga itu banyak ya teman-teman. Tadi di soalnya yang ditanyakan adalah kecuali. Jadi bisa dilihat di sini yang pertama adalah mempermudah penyampaian pesan oleh para komunikator, 2. Menimbulkan minat sasaran, 3. Mencapai sasaran yang lebih banyak, 4. Membantu mengatasi hambatan bahasa, 5. Merangsang sasaran untuk melaksanakan pesan-pesan kesehatan, 6. Membantu sasaran untuk belajar lebih banyak dan cepat, 7. Merangsang sasaran untuk meneruskan pesan yang diterima kepada orang lain, 8. Mempermudah penerimaan informasi oleh sasaran. Nah, itulah manfaat atau kegunaan dari alat peraga di dalam promosi kesehatan. Kita cari jawabannya teman-teman. Jadi dari poin A, B, C, D, dan E, berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, yang lebih tepat untuk kecuali adalah C. Menurunkan biaya promosi. Oke, demikian pembahasan kita tentang soal kesehatan umum, materinya SDGs dan promosi kesehatan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat belajar, semoga sukses.